Ucapnya bersemangat. Lonceng penanda dimulainya kompetisi berbunyi. Bai Tiulong mengenakan pakaian pemandu sorak berwarna merah muda sambil memegang plakat besar. Di babak pertama, dia melakukannya sambil menangis, berpikir, dosa apa yang telah kulakukan sampai Raja Agung memaksaku menjadi harta karun tinju pemandu sorak ini. Lain kali aku tidak akan pernah cepat bicara lagi. Dewa Masak memutar tusuk set daging panggang. Dengan kecepatan secepat kilat, dia memasak sambil berpikir. Putaran dengan kecepatan sangat tinggi membuat daging ayam terpanaskan merata sepenuhnya. Ditambah sedikit bumbu racikan khusus Dewa Masak. Dia dengan lembut menaburkan bumbu secara merata ke tusuk set daging. Setelah selesai, dia membawa piringnya. Daging yang baru saja dipanggang telah siap. Nalan Fanyan juga membawa hidangan yang baru saja dimasaknya. Aku juga sudah selesai, ujarnya. Katanya, di atas meja ada 2 hidangan makanan dari kedua orang tersebut. TV mengangkat tangan ke arah para juri dan berkata, karena ini adalah kandang markas Gunung Raja Agung, biarkan tamu kami mencicipi lebih dulu. Pengurus Wang pun setuju. Raja Agung benar. Maka, para juri mengulurkan tangan mengambil tusuk set ayam panggang buatan Dewa Masak. Hidangan yang dibuat Dewa Masak tidak mudah dimakan setiap hari. Mencicipi sepotong, para juri langsung menghela napas dengan gembira. Enak sekali, hanya Lu Mau yang menambahkan. Apa masih perlu dibandingkan? Sudah pasti hidangan Dewa Masak lebih enak. Selanjutnya adalah hidangan Nona Nalan. Para juri kembali menyantap. Seseorang menggunakan sumpit untuk mengambil makanan. Komentar langsung terdengar. Rasanya agak terlalu manis, ya. Rasa manisnya sepertinya berasal dari gula merah. Siapa yang memasak seperti ini? Pasti tidak enak. Tetapi ketika kelima orang itu memakan suapan pertama, pengurus Wang langsung bertanya kepada Nona Nalan, cairan hitam ini apa? Nalan Fanyan menjawab, itu adalah Coca-Cola edisi terbatas yang dapat membuat orang mengingat kembali momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Setelah bicara, dia berpikir dalam hati, menghadapi Dewa Masak, masakan rumahan biasa tidak mungkin bisa menang. Hanya bisa mencari cara lain. Pengurus Wang setelah mendengarnya berkata, tapi di dunia ini ada bumbu ajaib seperti itu? Dewa Masak setelah mendengar itu berkata, itu hanya trik kecil saja. Hidangan yang benar-benar lezat tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis bumbu, ada banyak jenis bumbu yang harus digunakan. TV mengangkat tangan dan berkata, silakan para juri memilih hidangan favorit kalian. Kelima plakat diangkat. Hasilnya, 4 orang memilih hidangan Dewa Masak, hanya 1 orang yang memilih hidangan Gunung Raja Agung. Nalan Fanyan melihat hasil yang tidak dapat dipercaya itu dan berkata, tidak mungkin, Coca-Cola edisi terbatas sudah bekerja, kan? Kalian semua jelas baru saja mengingat momen terindah dalam hidup kalian. Pengurus Wang melihatnya seperti itu lalu berkata, Nona Nalan benar. Lalu mengapa kalian masih? Nalan Fanyan bertanya dengan bingung. Pengurus Wang melanjutkan dengan mata berkaca-kaca penuh kebahagiaan. Momen terindah dalam hidup kami adalah saat kami memakan sayap ayam panggang Dewa Masak. TV sedikit khawatir setelah mendengar itu. Dia berpikir dalam hati, gawat, bahkan jika urutan diubah, Dewa Masak tetap akan menang. Bagaimanapun, Fanyan hanya kenangan indah, sementara Dewa Masak adalah esensi keindahan itu sendiri. Lu Mau melihat TV seperti itu lalu tertawa dan berkata, bukankah kalian hanya mengandalkan bahan yang mengandung aura spiritual? Masih berani bertanding masak dengan Dewa Masak? Kali ini kalian pasti akan kehilangan segalanya. TV tidak memedulikannya, melainkan terus menatap Dewa Masak, berpikir, semakin kuat kau, aku semakin bersemangat. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kau akan menjadi orang Gunung Raja Agungku. Dewa Masak bersin, lalu berkata dengan bingung, sepertinya ada yang merencanakan sesuatu padaku. TV selesai berpikir lalu berkata kepada Dewa Masak, babak kedua, aku yang duluan. Dewa Masak melihatnya seperti itu lalu berkata, memasak tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga bergantung pada suasana hati. Hamba tua telah berkelana ke 5 benua dan 4 lautan, memasukkan apa yang kulihat.
Dan apa yang kudengar ke dalam hidangan? Mendengar tentang memasukkan ke dalam bahan masakan, Tiviu berpikir dalam hati. Meskipun ini adalah teknik dunia fantasi, memasak tidak perlu sampai membahas mistisisme. Kan? Berpikir begitu, dia berkata, babak kedua kita bertanding memasak nasi. Nasi adalah hidangan paling dasar yang dapat mewakili tingkat keahlian seorang koki. Kita akan menentukan menang kalah dalam satu babak. Dewa masak setelah mendengarnya berkata, anak muda, kau punya nyali. Jelas-jelas kau tahu bahwa tak peduli berapa banyak orang ditambahkan, mereka bukanlah lawan hamba tua. Bersiaplah untuk kalah secara memalukan. Lonceng penanda dimulainya babak kompetisi kedua berbunyi. Bai Tiulong kembali mengenakan pakaian pemandu sorak crab top sambil memegang plakat besar dan melompat ke depan semua orang. Di babak kedua, dia melakukannya sambil menangis, berpikir, malu sekali, kenapa tidak bunuh aku saja sekalian? Tiviu memegang sebuah ensiklopedia masakan hitam, membaca sambil mengambil bahan-bahan. Langkah pertama adalah langkah kedua. Masukkan garam. Fanien, yang mana garam, yang mana gula? Mengapa tidak ditulis dengan jelas agar mudah dibedakan? Melihatnya seperti itu, Lu Mau dengan marah menggebrak meja dan berteriak, Raja Agung Ti, kau sedang menghina dewa masak. Salah satu juri juga bertanya, Raja Agung Ti, apakah kau ingin menyerah? Bukan, dia sedang melihat resep. Nalan Fanien menjelaskan. Tiviu memegang buku di satu tangan dan mengulurkan tangan ke belakang punggungnya, berkata, selanjutnya adalah bahan paling penting di babak ini. Melihat dia mengulurkan tangan ke belakang punggungnya, mata Bai Tiulong berbinar dan dia berteriak, datang lagi. Raja Agung Ti kembali mengeluarkan harta karun dari pantatnya. Harta karun yang dikeluarkan dari pantatnya. Belum pernah ada kegagalan. Lu Mau segera terbang dari meja juri dan berkata, akhirnya aku menangkapmu. Kau curang, kan? Dia mengulurkan tangan ke arah tangan Tiviu. Di tanganmu adalah. Dia tanpa ragu menyambar benda yang baru saja dikeluarkan Tiviu. Dalam sekejap, dia tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah dan berteriak. Ini Tai. Dia menunjuk Tiviu dengan marah dan berteriak. Dia mau menggunakan Tai untuk memasak nasi. Dia sudah gila. Tiviu menjelaskan, tidak seperti itu, tetapi Lu Mau tetap berkata dengan sangat yakin. Sudah pasti seperti itu, lalu Tiviu membawa benda di tangannya mendekati Lu Mau dan bertanya. Jati, apa kau mau mencoba sedikit? Lu Mau mundur ketakutan. Bai Tiulong menyilangkan tangan di dada dan berkata, kau benar-benar bodoh, di dunia kultivasi mana ada Tai? Jangan bicara sembarangan kalau belum pernah melihat barang kelas atas. Lu Mau buru-buru melompat dari meja Tiviu dan berkata, aku melihat sendiri dia mengeluarkannya dari pantatnya. Kalau tidak percaya, coba cium baunya. Dia mengulurkan tangannya yang berbau busuk ke arah semua orang. Semua orang mundur sejauh 3 meter. Beberapa orang yang mencium bau di tangannya, menutup hidung dan berteriak, sepertinya memang bau Tai. Raja Agung Ti menjijikkan sekali. Ada orang yang muntah di tempat. Bai Tiulong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan dengan lantang. Bukan begitu. Benda yang dikeluarkan dari pantat Raja Agung semuanya adalah harta karun. Kalian masih ingat jarum tajam aura spiritual tingkat atas, pedang jarum biru, juga dikeluarkan dari pantatnya. Kan? Benar, dan tongkat besi besar dan panjang itu juga dikeluarkan dari pantatnya. Setelah mendengarnya berbicara seperti itu, semua orang berkata dengan rasa tak percaya. Tiba-tiba terasa agak sakit di bagian belakang. Bisakah benda itu benar-benar dimasukkan ke sana? Hobi Raja Agung Ti sungguh aneh. Mendengar semua orang berdebat riuh, Tiviu memaki Bei Xiaolong dalam hati, lalu berkata, mungkin benda ini benar-benar kotoran. Juri nomor 2 yang mendengarnya mulai berkeringat dingin dan mengangguk. Pengurus Wang juga memiringkan kepala dan menatap juri nomor 2 sambil berkata, benar, mengeluarkan kotoran adalah jawaban yang paling masuk akal. Bei Xiaolong yang mendengarnya berbicara seperti itu, memegangi kepala ketakutan. Tidak mungkin, bokong Raja Agung Ti bukan bokong sungguhan, melainkan cincin penyimpanan.
TVU mengabaikan semua orang dan melanjutkan membuat hidangannya. Seseorang berkata tidak percaya. Sepertinya dia benar-benar ingin menumis sepanci kotoran. Setelah selesai, TVU menuang hidangannya ke piring dan dengan gembira membawanya keluar sambil berkata, "Silakan para juri mencicipinya." Melihat hidangannya, semua orang berseru serempak, "Apa benda ini bisa dimakan?" Kelima juri memucat saat melihat hidangan TVU. Pengurus Wang mewakili isi hati semua orang. "Raja Agung Ti, bagaimanapun juga kita adalah sesama rekan, bertindak seperti ini sepertinya tidak baik." Setelah mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, "Aku hanya ingin mencicipi masakan dewa kuliner. Pengorbanan ini terlalu besar." TVU berkata dengan tenang, "Baru saja saya melihat Anda makan dengan lahap, saya mengikuti keinginan tuan rumah. Apakah ada yang salah?" Lu Mau segera melompat ke atas meja dan berdiri, berkata dengan lantang, "Gunung Raja Agung, kalian benar-benar hina dan tak tahu malu. Kalian sengaja menaruh kotoran ke dalam makanan agar para juri tidak berani memakannya, sehingga tidak ada pemenang yang bisa ditentukan, bukan? Aku tidak akan membiarkan keinginan kalian terkabul, biar aku yang memakannya." Setelah mengatakan itu, dia dengan gemetar menyendok sesendok nasi. Melihatnya seperti itu, juri di sebelahnya berkata dengan ketakutan, "Mengerikan sekali. Kebencian benar-benar bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat." Setelah menyendok nasi, dia memasukkan sesendok besar ke mulutnya dan berkata, "Tidak enak." Meskipun mengatakan tidak enak, dalam sekejap dia sudah menghabiskan semangkuk nasi dan menyendok sesendok lagi. "Sungguh tidak enak," katanya sambil makan dengan wajah penuh kebahagiaan. Pengurus Wang melihatnya seperti itu, lalu berkata dengan bingung, apakah dia ketagihan makan benda itu? Semangkuk demi semangkuk. Melihatnya, dia dan juri nomor 2 juga mengambil sumpit untuk mencicipi karena hidangan dewa kuliner. Kita coba sedikit, tetapi ketika keduanya memakan suapan pertama, mereka langsung tidak bisa berhenti. Kemudian semangkuk demi semangkuk, dan semangkuk lagi. Akhirnya, kelima juri berebut makan, meminta tambahan semangkuk lagi. "Aku mau tambah semangkuk lagi, jangan halangi aku." Hasil akhirnya adalah kelima orang itu semuanya mengangkat papan pilihan untuk Gunung Raja Agung. Bahkan Lu Mau pun mau tidak mau harus memilih Gunung Raja Agung. Melihat hasilnya, dewa kuliner tidak percaya. TVU melipat tangan dan berpikir dalam hati. Ketika orang-orang mengira mereka sedang makan kotoran, tetapi kenyataannya mereka sedang memakan hidangan lezat, pertama-tama turunkan harapan mereka, lalu hasilnya melebihi yang diharapkan, semua orang pasti akan mendapatkan kepuasan tak terbatas. Inilah kekuatan nasi goreng durian. Dia berpikir dengan licik, lalu membawakan semangkuk nasi gorengnya ke hadapan dewa kuliner. "Senior dewa kuliner, silakan Anda cicipi." Dewa kuliner menoleh melihat mangkuk nasi yang diserahkan TVU dan berkata tak percaya. "Sebuah hidangan harus memperhatikan warna, aroma, dan rasa. Sebuah hidangan sebau ini, apa kau benar-benar bisa mengalahkan teknik memasakku? Aku ingin membuktikannya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan menerima mangkuk nasi goreng itu. TVU menyerahkan mangkuk nasi kepada dewa kuliner dan berpikir dalam hati, hanya dengan membuat dewa kuliner mengakui kekalahan dan menyerah sepenuhnya, dia akan bersedia bergabung dengan Gunung Raja Agung. Silakan dinikmati. Dia bahkan belum selesai berbicara, dia sudah tertegun. Dewa kuliner mengunyah sesendok nasi goreng, dan air mata kebahagiaan pun langsung mengalir. Dia bergumam, "Terselubung misteri, aroma samar, dan sesekali bau busuk. Ini adalah alam penentang hukum dalam legenda. Inilah chef jalan kegelapan yang selalu aku kejar." Dia tiba-tiba berlutut di tanah, mengangkat mangkuk nasi tinggi-tinggi, dan melanjutkan, "Aku sebelumnya keras kepala, jadi tidak bisa maju." Melihatnya berlutut seperti itu, Nalan Fanyan berkata dengan ketakutan, "Tuan Dewa Kuliner, cepat berdiri." Sementara itu, TVU berpikir dalam hati. Cara makannya benar-benar tidak sedap dipandang. Han Daipeng dan Lang Tiannat entah sejak kapan sudah menyiapkan spanduk dengan baik. Keduanya mengangkat spanduk merah tinggi-tinggi yang bertuliskan kalimat besar,
Selamat datang Dewa Kuliner bergabung dengan Gunung Raja Agung. Bai Xiaolong berdiri di tengah sambil berkacak pinggang dengan gembira, berkata dengan keras, Gunung Raja Agung kita memang sekte tingkat 1. Setelah ini, urusan dapur semuanya akan bergantung pada Dewa Kuliner. TV menundukkan kepala dan menggosok tangan, tertawa, dan berkata kepada Dewa Kuliner, Dewa Kuliner, tentang taruhan sebelumnya, Anda tidak keberatan. Dengan nasi masih menempel di sudut mulutnya, dia mengelus janggut panjangnya dan berkata, Orang tua Zhao benar, Gunung Raja Agung memang unik. Aku kalah, mulai sekarang aku adalah tetua Gunung Raja Agung. Mendengarnya berbicara seperti itu, Viviu berpikir dalam hati, itu seharusnya posisiku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menangkupkan tangan dan berkata, Baik, baik, baik. Terserah Anda saja. Dewa Kuliner pun tertawa gembira. Melihat peristiwa itu tidak berjalan sesuai keinginannya, Lu Mau menggertakkan gigi, berbalik dan pergi. Dia berpikir dengan marah. Bahkan Dewa Kuliner bergabung dengan Gunung Raja Agung, sekarang harapan untuk membalas dendam sudah sirna. Aku harus segera mundur. Berpikir begitu, dia diam-diam menyelinap pergi, melupakan 2 orang yang mengikutinya. 2 orang berbaju hitam itu saling memandang dengan bingung. Di mana kakak Lu? Aku tidak melihatnya. Di luar gerbang Gunung Raja Agung, para tamu berkata, Silakan Anda pergi dengan santai. Yongda, Yonger, dan Yongsan melihat Lu Mau keluar dan melambaikan tangan untuk berpamitan. Jika ada waktu luang, ingatlah untuk datang dan bermain lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa, pergi dalam diam. Tetapi dia masih belum menyerah, mengepalkan tangan dan berpikir dalam hati. Balas dendam seorang pria sejati, 10 tahun pun belum terlambat. Gunung Raja Agung, aku akan kembali. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Sebuah teriakan keras mengguncang seluruh gunung. Pasukan cucu, kau lagi-lagi melakukan serangan diam-diam, kau tak bermoral. Teriakan itu membuat burung-burung di sekitar ketakutan dan terbang berhamburan. Sesaat kemudian, Lu Mau dilepaskan dari karung penutup kepala. Orang yang melepaskannya segera melapor kepada tuannya. Tetua Agung, kami telah menangkap seseorang yang keluar dari Gunung Raja Agung. Lu Mau menemukan dirinya dikurung di penjara gelap dan berpikir dalam hati, bukan orang Gunung Raja Agung, Sekte Hehuan. Kenapa mereka muncul di sini? Tetua Agung Sekte Hehuan mendengarnya, lalu dengan lembut menyentuh bibir ungunya dengan tangan, berkata, Aku menyuruhmu pergi memata-matai, kenapa malah menangkap orang? Dilihat saja sudah tahu dia orang tidak berguna, informasi berguna apa yang bisa diketahui? Bunuh saja dia, mempertahankannya hanya membuang-buang nasi. Mendengar bahwa dia akan dieksekusi, Lu Mau buru-buru berteriak, Jangan bunuh saya tahu banyak rahasia Gunung Raja Agung. Melihatnya berbicara seperti itu, Tetua Agung Sekte Hehuan meliriknya. Melihat adanya harapan untuk hidup, dia segera berkata, Saat ini, Gunung Raja Agung sedang mengadakan perjamuan untuk menjamu para tamu. Bahkan orang-orang dari keluarga Bah, Istana Pangeran, dan keluarga Nalan juga datang. Mendengar informasi dari mulutnya tampak berguna, Tetua Agung meletakkan tangannya di bibir dan berkata, Semua musuh berkumpul di satu tempat. Bagus sekali, lanjutkan. Lu Mau kembali menceritakan informasi yang dia ketahui. Gunung Raja Agung memiliki formasi yang sangat kuat melindungi gerbang gunung. Bahkan orang sehebat Dewa Kuliner pun tidak bisa memecahkannya. Hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Menyerang Gunung Raja Agung secara diam-diam sepertinya tidak mungkin. Selain itu, Dewa Kuliner juga telah bergabung dengan Gunung Raja Agung. Anda harus hati-hati. Mendengar ini, Tetua Agung bertanya dengan terkejut, Apa? Dewa Kuliner bergabung dengan Gunung Raja Agung? Setelah keterkejutan berlalu, dia berkata kepada bawahannya di sampingnya, Rencana berubah. Cepat laporkan kepada pemimpin sekte. Orang itu mendengar perintah itu dan segera menjawab, Baik. Lu Mau menatap orang di depannya dan berpikir dalam hati. Sekte Hehuan dan Gunung Raja Agung, musuh dari musuh adalah teman.
Jika aku bisa memanfaatkan Sekte Huan untuk mengalahkan Gunung Raja Agung, bukankah dendamku akan terbalaskan? Berpikir begitu, dia tersenyum gembira dan berkata, saya punya rencana yang bisa memancing orang-orang Gunung Raja Agung keluar. Setelah mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, ini hanya melakukan sedikit masalah saja. Aku sangat memahami hal ini. Ketika pesta berakhir, semua orang di Gunung Raja Agung mengantar para tamu. Terima kasih atas dukungannya. Mampirlah lagi jika ada kesempatan. Tawa perpisahan terus terdengar. Selamat, Raja Agung Ti. Kalau begitu kami permisi dulu, jaga diri baik-baik. Di dalam menara ungu, semua orang sedang membersihkan sisa-sisa pesta. Mek Tiu Tiu menunjuk ke satu arah dan berkata, Bak Tiu Long, lap juga bagian ini. Mendengar perkataannya, Bak Tiu Long datang dan menjawab, segera, segera. Han Dai Bang juga membawa piring dan mangkuk masuk. Permisi, permisi. Saat ini, Sakden berdiri di samping TV menanyakan buku yang baru saja dia gunakan. Anak muda Ti, aku melihat kamu punya buku resep saat kompetisi tadi. Bisakah aku melihatnya sebentar? TV mengeluarkan buku itu dan berkata, karena Anda adalah pengawas tim juru masak nomor 5 di masa depan, saya akan mengajari Anda cara memasak. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar, meninggalkan Sakden yang memeluk buku itu sambil bergumam. Belajar memasak, anak ini sungguh misterius. Keesokan harinya, teriakan nyaring Sakden terdengar di menara Gunung Raja Agung. Aku sudah menguasai ensiklopedia kuliner kegelapan. Anak muda Ti, berani kau tandingi aku? Melihat Sakden seperti itu, Tiviu berpikir dalam hati, pelatihannya cepat sekali, untung aku sudah bersiap. Berpikir begitu, dia mengeluarkan buku lain dan memberikannya kepadanya, berkata, sudah selesai dipelajari, aku masih punya resep masakan restoran di laut milik Sanji. Melihat buku itu, Sakden dengan senang hati menerimanya dan berkata, berikan padaku, aku akan mencarimu untuk bertanding setelah aku selesai belajar. 3 hari kemudian, tawa keras Sakden kembali terdengar. Aku sudah selesai mempelajari restoran di laut milik Sanji. Anak muda Ti, beranikah kau datang untuk bertanding? Lalu, bagaimana dengan ensiklopedia suplemen makanan ini? TVU kembali mengeluarkan buku lain. 4 hari kemudian, teriakan nyaring Sakden kembali terdengar. Anak muda Ti, aku sudah selesai belajar. Cepat datang untuk bertanding denganku. Buku lain pun kembali ia keluarkan. Setelah menerima buku itu, Sakden tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebenarnya berapa banyak resep yang kau miliki? Tidak bisakah kau berikan semuanya sekaligus? Mendengar dia berkata begitu, TVU mengeluarkan setumpuk buku resep, lalu tersenyum lisik dan berkata, mengapa Anda tidak bilang lebih awal? Saya sampai harus mengeluarkannya satu persatu. Sungguh melelahkan. Bak Tiu Long, yang menyaksikan semua itu sambil memakan masakan Sakden, berkata, Raja Agung Ti selalu memikirkan banyak hal yang sulit dijelaskan, Anda tidak akan pernah selesai belajar. Han Dai Bang juga makan sambil berkata, bagaimana kalau Anda menurunkan standar, bertanding saja dengan juru masak Nalan Fan Yen. Hang Dai, Hang Nie, dan Hang Tam berdiri di depan gerbang gunung, mengobrol sambil menjaga gerbang. Dari semua pekerjaan di Gunung Raja Agung, menurutku menjaga gerbang adalah yang paling mudah. Mustahil bagi siapapun untuk masuk ke sini. Kita adalah orang-orang yang paling dipercayai Raja Agung Ti. Jelas Raja Agung Ti lebih menyukai kita. Mereka berbicara dan tertawa sendiri. Hang Tam tiba-tiba mendongak ke langit dan berkata, menurut kalian, jika ada orang yang jatuh dari langit, apakah gerbang gunung ini masih akan berfungsi? Hang Da, mendengar perkataannya, langsung menjawab, omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin musuh bisa jatuh dari langit? Begitu dia selesai bicara, Hang Hei menunjuk ke langit dan berteriak keras. Lihat, ada orang terbang di langit. Sepertinya itu orang dari Sekte Huan. Musuh menyerang, musuh menyerang. Ada orang yang menyerang diam-diam dari langit. Ketiganya berteriak keras memberitahukan. Bak Tiu Long yang sedang makan, segera berhenti begitu mendengar pengumuman itu, lalu berlari keluar dan bertanya, ada apa? Han Dai Bang mendongak ke langit dan menjawab,
Katanya ada musuh yang menyerang dari langit. Lang Tianat melipat tangan dan berkata, "Mustahil, bahkan seorang Marshal Venerable Huzun hanya bisa terbang dalam waktu singkat. Menyerang dari langit memang sangat kuat, tapi itu tidak mungkin dilakukan." Ketika melihat dari jauh ada 4 bayangan orang terbang mendekat, Han Daibang berseru, "Sepertinya benar-benar ada orang." Nalan Fanian menatap langit, mengenalinya, lalu berkata, "Mereka mengenakan pakaian sekte Hehuan." Bak Chiulong terkejut dan berkata, "Seorang Marshal Venerable Huzun hanya bisa terbang sebentar. Sejak kapan sekte Hehuan punya begitu banyak Marshal Venerable?" Sakdin melihat sejenak lalu berkata, "Tunggu, untuk bisa terbang di langit begitu lama bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Marshal Venerable Huzun. Mungkin mereka lebih kuat daripada Marshal Venerable. Lebih kuat daripada Marshal Venerable Huzun? Kalau begitu, bukankah itu?" Menyadari hal ini, semua orang terkejut dan ternganga. TV melihat dan berpikir dalam hati. Ketua Xiao juga seorang Marshal Saint Wuxing. Bahkan jika orang-orang ini adalah Marshal Saint, mustahil bagi mereka untuk menembus batas formasi Gunung Raja Agung. Apa yang aneh tentang ini? Berpikir begitu, dia menunjuk dan berkata, "Semua perhatikan ke sana." Sakden menundukkan kepala dan mengeluh. "Baru bergabung sebentar sudah harus bekerja? Sial sekali." Bak Chiulong berkacak pinggang dan mendongak dengan percaya diri. Lang Tianat berpikir dalam hati, "Bak Chiulong, berani-beraninya kau menjelek-jelekan guru di belakang. Tunggu saja setelah urusan ini selesai. Kau akan tahu rasa." Keempat orang dari sekte Hehuan itu tanpa sedikit pun ragu terbang melewati gerbang. Lang Tianat berkata dengan cemas, "Ada apa?" Batas formasinya tidak bereaksi. Bak Chiulong mendongak ke langit dan berkata dengan percaya diri, "Apa yang perlu ditakutkan? Menghancurkan formasi Gunung Raja Agung adalah spesialisasi musuh kita." Han Daibang mendengar perkataannya, segera mengangkat senjatanya dan berkata, "Tapi, level mereka terlalu tinggi. Apa kau tidak merasa lucu?" Lang Tianat membuka mata dan menatap ke udara, berkata, "Hitungan ketiga, kita akan menghadapi mereka secara langsung. 3, 2." Semua orang diam mendengarkan hitungannya. 1. Setetes keringat mengalir di wajah Lang Tianat. Tiba-tiba, suara ledakan besar terdengar dan sesuatu jatuh dari langit di depan beberapa orang. Asap dan debu perlahan menghilang, memperlihatkan keempat penyusup dari sekte Hehuan. Nalan Fanian berkata, "Sepertinya mereka pingsan." Dari gerbang tiba-tiba terdengar teriakan nyaring Hang Dai, Hang Ye, dan Hang Tam. 3 tahun telah berlalu, selamat datang kembali, Nyonya Agung Gunung. Bak Chiulong menyipitkan matanya menatap ke arah gerbang. "Mungkinkah?" Len Titi berjalan mendekat sambil berkata, "Dalam perjalanan ke Gunung Raja Agung, aku menemukan orang-orang sekte Hehuan ingin menyusup. Jadi aku membereskannya sedikit. Aku tidak sengaja salah perhitungan arah. Jadi aku melemparkan mereka ke sini." TV Yu, setelah mendengarnya, melirik ke samping dan bergumam, "Jelas-jelas itu disengaja." Setelah itu, dia berpikir dalam hati. Tidak heran batas formasi Gunung Raja Agung tidak bereaksi. Orang-orang sekte Hehuan pasti telah bersiap dengan sangat baik. Tanpa niat bermusuhan, batas formasi tidak akan terpicu. Bak Chiulong dan yang lainnya mengabaikannya, malah mengerumuni Len Titi dan berkata, "Tingkat kultivasi Anda sudah mencapai Martial Ancestor Uzong tahap awal? Izinkan saya numpang tenar," kata Bak Chiulong tanpa malu. Sementara itu, Lang Tianat berkata, "Bisakah saya berfoto bersama Anda dan bintang jatuh itu?" Len Titi lalu mengedipkan mata pada TV Yu, berpikir dalam hati, cepat puji aku. Tetapi TV Yu tidak hanya tidak memujinya. Sebaliknya dia mengerutkan kening dan berpikir, bukankah itu hanya Martial Ancestor Uzong tahap awal? Dengan segenap kekuatanku, aku juga bisa mencapai Martial Ancestor Uzong tahap awal. Kenapa aku tidak diperlakukan seperti itu saat itu? Berpikir begitu, dia mengepalkan kedua tangan, menatap kelompoknya dengan gemetar dan berkata, "Ini adalah wilayah Gunung Raja Agung milikku. Kenapa kalian tidak merayuku, malah merayu dia?"
Tiba-tiba, Lentiti, sang nyonya agung gunung yang keras kepala. Dia tiba-tiba menghunuskan pedang. Dia menyerangnya dengan pedang. Melihat pemandangan ini, dia melambaikan tangan dengan ketakutan dan berkata, "Pria tidak boleh memukul wanita. Aku tidak bisa memukul wanita. Aku tidak bisa melawannya. Tidak boleh." Setelah selesai bicara, dia berpikir dalam hati, "Ya Tuhan, jika aku menang, apalagi yang lebih mengerikan daripada harus menikahinya?" Lentiti memegang pedang tanpa sedikit pun. Tiviu buru-buru mengeluarkan pedang kayunya dan menahan ujung pedang Lentiti. Setelah benturan, terdengar suara ledakan yang melemparkannya keluar. Dia serius, dia beneran serius, dia terpental. Sambil merasa tidak percaya, setelah menstabilkan tubuhnya, dia langsung berseru, "Jika tadi aku tidak bereaksi cepat, aku pasti sudah ditusuk mati oleh pedangmu." Sakten bertanya dengan bingung, "Apakah mereka punya dendam?" Bak Tiulong menjelaskan, "Sebagai seorang tetua, aku tidak bisa berpangku tangan melihat anak muda dipukuli hingga mati." Senior Sakten, ini hanya pertengkaran suami istri saja. Tidak perlu terlalu emosional. Mendengar itu, Sakden mengelus janggutnya dan berkata, "Oh, begitu. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur lagi." Namun, dia merasa ada yang tidak beres dan berpikir dalam hati, "Tapi kondisi nona muda ini agak aneh." Tiviu mengayunkan pisau kayu dan berkata, "Apa kau benar-benar ingin main serius? Kalau begitu, aku harus mengeluarkan semua kekuatanku." Mendengar itu, Bai Xiaolong segera mengeluarkan pengeras suara dan menyalakan musik ejekan. "Kau juga tidak berguna. Aku mencurahkan seluruh hati. Aku menyukai keindahan seperti bunga dalam cermin. Aku takut keberuntungan berlalu cepat. Aku dibutakan oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, dan nafsu di Gunung Raja Agung." Suara bergema, ditambah ayam darah suntik otot dan jagung, aku meningkatkan batas kekuatan spiritualku 30%, ditambah memulihkan seluruh kekuatan spiritual. Waktu memutar musik telah berakhir. Mengaktifkan skill tubuh emas di kitab ketahanan, menambah 6 poin pertahanan tingkat 3. Skill kesempurnaan besar ketahanan. Wujud Dharma seni bela diri Xiaoyun Xiaozilong, Xiaoyun yang tak tertandingi, ratusan makhluk menyambut. Api jiwa murni dan skill tinju. Terangsang, kedua mata Lang Shishi memutih, tatapannya kosong. Dia mengarahkan pedangnya ke langit. Seketika menciptakan pedang-pedang es yang mengelilingi dirinya. Setelah persiapan selesai, dia langsung melancarkan serangan. Keputusan formasi spiritual teratai es. Gaya 182 pangeran palsu ditambah, sebuah ledakan besar terdengar. Asap dan debu mengepul tebal. Tiviu berdiri di luar kepulan asap, berpikir. Sejak Dewa Makanan bergabung dengan Gunung Raja Agung, nasi yang dia masak tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan kultivasi. Aku sudah lama diam-diam naik ke martial sect tahap awal, menyimpulkan kegagalan pengalaman berpura-pura lemah untuk menyerang yang kuat sebelumnya, itu karena aku menyembunyikan kekuatanku. Harus ada perubahan baru agar sandiwara berpura-pura lemah untuk menyerang yang kuat berhasil. Inilah alur cerita protagonis berpura-pura lemah untuk menyerang yang kuat ditambah berpura-pura bodoh yang ingin kulihat. Menggijilah, taklukkanlah. Dia teringat adegan pertemuannya dengan Tetua Agung Sekte Hehuan. Ada satu orang lagi, dia mengatakan sesuatu padaku. Mendengar ini, Dewa Makanan memahami segalanya. Ternyata begitu, orang itu adalah Tetua Agung Sekte Hehuan. Lang Shishi tidak memperhatikan kata-kata Dewa Makanan, dia masih tenggelam dalam pikirannya. Raja Agung Te sekali lagi mengalahkanku, aku harus menikah dengan Raja Agung Te. Melihatnya seperti itu, Tiviu menghindar ke samping sambil berpikir, wanita ini jangan-jangan masih dikendalikan, kan? Melihat dua orang di depannya mengabaikannya, Dewa Makanan berpikir dalam hati, apakah ini intinya? Dan lagi, kenapa aku bisa tahu apa yang mereka pikirkan? Tiba-tiba seseorang berlari dan berteriak keras, "Raja Agung Ti, terjadi masalah besar." Itu adalah pemimpin geng pisau hebat yang berlari dengan tergesa-gesa melaporkan, "Nona besar diculik." Orang-orang dari kediaman Pangeran dan Nalan yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun terakhir kali juga diculik juga.
Mendengar berita ini, semua orang berteriak kaget. Apa? Bai Xiaolong segera bertanya. Kakakku diculik. Tiviu buru-buru bertanya. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Pemimpin geng pisau hebat merogoh saku di depan dadanya dan berkata. Nona besar belum kembali setelah menghadiri pesta ulang tahun. Kami pikir dia menginap di Gunung Jati, kami tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, kami baru menemukan surat ini di taman. Dia mengambil surat itu dan memberikannya kepada Tiviu, lalu melanjutkan. Bawahan sudah mencari kemana-mana dan menemukan bahwa semua orang yang menghadiri pesta ulang tahun tidak kembali. Jadi aku buru-buru datang. Ini adalah sekte Hehuan. Ling Tianyi dan Bai Xiaolong berkata serempak. Bai Xiaolong menggertakkan gigi dan berkata, sepertinya mereka ingin menyatakan perang. Han Dapeng mengepalkan tinjunya. Sekte Hehuan sekecil itu berani memprovokasi, hancurkan mereka. Bai Xiaolong juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Gunung Raja Agung kita sekarang memiliki ahli seperti awan. Hancurkan mereka, hancurkan mereka. Dewa makanan berbalik, berjalan sambil membolak-balik buku. Tiviu berkata, aku cuma mau jeti koki. Kenapa harus bertarung? Nalan Yunyan berkata kepada Tiviu, sekte Hehuan terang-terangan menargetkan kita seperti ini, aku khawatir ada konspirasi di baliknya. Tiviu merenung sebentar lalu berkata, tinggal 3 hari lagi, semuanya bersiap-siap dulu. Tiba-tiba, pemimpin geng pisau hebat mengangkat tangan dan berkata, itu, surat ini mungkin tertutup angin ke sudut tersembunyi, baru ditemukan saat bersih-bersih rumah hari ini. Semua orang terkejut. Hari ini adalah hari ketiga. Bai Xiaolong menerjang, memeluk kaki Tiviu. Air mata dan ingus bercampur saat dia berkata, Raja Agung Ti, cepat selamatkan kakakku. Bunuh mereka? Ling Tianyi dan Han Dapeng buru-buru menarik Bai Xiaolong ke samping. Tenang, tenang, Tiviu berpikir dalam hati. Sebaiknya tetap bersiap dengan baik. Putar undian sekali lagi. Malam ini kita berangkat. Setelah berpikir, dia menoleh dan bertanya pada pemimpin gang pisau hebat. Bagaimana hasil panen batu spiritual Ongu bulan ini? Mendengar itu, dia menggaruk kepala dan menjawab, Raja Agung Ti, semua pedagang yang bekerja sama dengan Gunung Raja Agung telah dijarah habis oleh sekte Hehuan. Hanya tersisa sebanyak ini. Dia mengeluarkan 5 kartu. Melihat jumlah yang sedikit itu, Tiviu berteriak marah. Sekolah Hehuan, kalian sudah membuatku marah. Di villa di Gunung Raja Agung, seluruh rumah terang benderang. Tiviu mengeluarkan 8 kartu dan meletakkannya di atas meja, berkata, masih menurut aturan lama, menggores kartu undian yang menang bisa ditukar dengan 3 botol cairan spiritual tingkat 3. Dia membawa keluar 1 peti cairan spiritual tingkat 3 dan bertanya pada Nalan Yunyan. Di mana Bai Xiaolong? Kenapa dia tidak terlihat? Dia menjawab, Han Dapeng pergi memanggilnya. Tiba-tiba, Han Dapeng berlari dengan panik memegang selembar kertas dan berkata, Gawat, gawat, Bai Xiaolong pergi sendiri untuk menyelamatkan kakaknya. Kertas itu ditinggalkan oleh Bai Xiaolong sebelum pergi. Aku pergi mencari kakakku. Melihat kata-kata yang dia tinggalkan, Tiviu berkata dengan marah, aku benar-benar angkat topi pada si 6 ini. Kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan memukulnya sampai mati. Tiba-tiba seseorang berteriak, menang undian. Ling Tianyi dan Li Yunfi segera berkumpul untuk melihat kartu yang baru saja digores Mu Xiao-Xiao. Kitab keahlian bertani, teknik tongkat pemukul anjing. Setelah membaca kartu yang dimenangkannya, Mu Xiao-Xiao berkata, sepertinya kita sudah punya semua barang ini. Yang Bu Fen mengangkat kartunya dan berkata, milikku adalah sabit. Tiviu mendengarnya dan berkata, bagaimanapun juga, kita sudah membuka begitu banyak, tingkat hadiah yang berulang akan semakin tinggi di masa depan. Tiba-tiba seseorang berkata, aku mendapat barang baru. Mendengar itu, Tiviu yang merasa bosan seketika matanya berbinar dan menoleh. Cepat tunjukkan padaku, tertulis di kartu. Cermin yang mengukur jarak antara makhluk spiritual dan matamu. Dunia di matamu hanyalah serangkaian angka, kamu bisa mengetahui jarak antara benda apapun. Setelah membaca, Tiviu mencibir. Sistem,
Apakah mainan ini kau keluarkan hanya untuk memenuhi kuota? Papan pengingat sistem muncul. Sistem menyediakan layanan penarikan gratis jika tidak ingin. Setelah membaca pengingat itu, dia berpikir dalam hati, sistem tak tahu malu ini ingin menipuku lagi. Berpikir demikian, dia bertanya, berapa banyak koin emas yang bisa didapatkan jika cermin ini dijual kembali? Tenang saja, itu hanya Marshal General tahap awal, kau bisa menanganinya. Dia menghentakkan kaki dengan marah. Pemborosan anugerah langit, pemborosan anugerah langit. Dia masuk ke dalam dan memberikan amplop merah kepada Hong Dai. Hong Dai melihat ada tamu yang datang dan berkata dengan antusias, "Selamat datang di Gunung Raja Agung." Maka, 3 pria berpakaian hitam itu berhasil masuk, dengan kata lain, mereka langsung masuk. "Aku punya undangan. Siapa berani menghalangiku?" "Siapa berani?" kata pria berpakaian hitam di tengah. Pria berpakaian hitam di sebelahnya mendengar itu dan berkata, "Kenapa kau tidak menggunakannya dari tadi?" Dia belum selesai bicara ketika dia menoleh ke samping. "Bai Xiaolong, apa yang kalian semua lakukan?" Nalan Yunyan menyapa dengan tenang. "Raja Agung Te." Tiba-tiba TVU berteriak, "Gawat! Di sana ada jurus besar yang hampir mengenai handapang. Tamat sudah." "Bai Xiaolong, apa kau gila?" Semua orang di sekitar yang melihat bahaya berteriak, "Cepat lari!" Nalan Fanyan melompat turun dari kereta kuda. Ameo Chow bilang ia tahu. Begitu selesai bicara, Ameo Chow sudah mengencingi kertas itu. Ameo Chow, dia. Mu Tiu Tiu belum selesai bicara, di atas kertas itu perlahan muncul sebuah peta. Mu Tiu Tiu dengan gembira memeluk TVU. TVU memegang Ameo Chow, memujinya. "Ameo Chow pintar sekali. Setelah kita menangkap penjahat, aku akan menambahkan pil obat ke nasimu." TVU menutup hidung, mengambil peta, dan berkata, "Ayo pergi." Lang Tiannat juga menutup hidung dan berseru, "Ameo Chow makan apa sih? Baunya menyengat sekali." Malam hari, di puncak sebuah gunung, TVU dan yang lainnya bersembunyi di balik dinding, mengintai. Lang Tiannat menjulurkan kepalanya dari atas, berkata, "Benarkah di sini? Kenapa begitu datar?" TVU berdiri di posisi kedua, berkata, "Terus amati." Han Daibang adalah orang terakhir yang menjulurkan kepala. Tiba-tiba suara keras terdengar, membuat ketiga orang itu terkejut dan mendongak. Hanya terlihat ada seseorang yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dari satu sisi ke sisi lain. Dia berdiri di sana, memegang pedang, berkata, "Bukankah memang ada orang di sini?" Ketiganya tercengang melihat tindakannya. Mereka berpikir, apa dia sudah gila? Otaknya tidak bisa berpikir cepat, ya. Dalam sekejap mata, Len Titi telah menyelesaikan sekelompok orang dari sekte kegembiraan yang baru saja muncul. Dia berdiri di atas atap sebuah rumah, mengarahkan pedangnya ke satu arah, berkata, "Pergi ke arah alun-alun, Baktiuna mungkin ada di sana." Melihat beberapa anggota sekte kegembiraan langsung dimusnahkan dalam sekejap mata, TVU berpikir dalam hati, "Aku terlalu dangkal." Setelah itu, sekelompok orang lari langsung menuju alun-alun. Baktiuna dan para peserta pesta semuanya diikat pada sebuah tiang. Melihat TVU, Baktiuna memanggil Raja Agung Te dengan suara keras. Melihatnya, dia mengamati sebentar lalu berkomentar, "Benar saja sekte kegembiraan, cara mengikat orangnya sangat profesional." Melihat dia sedang menilainya, Baktiuna dengan malu-malu berkata, "Raja Agung Te, apa Anda sudah cukup melihatnya? Jika sudah, bisakah Anda melepaskan ikatan saya terlebih dahulu?" Setelah diingatkan olehnya, TVU baru tersadar, berkata, "Wah, benar juga. Menyelamatkan orang lebih penting." Lang Tiannat melihat itu lalu berkata, "Raja Agung Te benar-benar lalai." Setelah mendengar itu, TVU berpikir dalam hati, "Barusan rasanya sangat familiar, hampir saja aku melewatkan urusan utama." Nalan Fanyan membantu Baktiuna berdiri, bertanya dengan cemas, "Kakak Tiuna baik-baik saja? Ayo kita cepat-cepat pergi dari sini, aku punya firasat buruk." Tiba-tiba api berwarna merah muncul, mengepung orang-orang yang berdiri di alun-alun. Ketua Agung Sekte Kegembiraan melangkah maju, berkata,
Sepertinya persembahan sudah berkumpul lengkap. Mari kita mulai ritual pengorbanan darah. Mendengar itu, Lang Tienat berkata dengan terkejut. Yang disebut persembahan itu maksudnya kita. Tetua Agung tidak menjawab melainkan mendongak dan berseru keras. Mulai! Di puncak gunung mulai muncul kobaran api raksasa. Di alun-alun, api merah yang mengepung kerumunan perlahan membesar, meluas ke dalam. Tetua Agung Sekte Kegembiraan berkata dengan lantang, inilah api hasrat milik Sekte Kegembiraan kami. Orang yang terkena akan menimbulkan hasrat untuk berhubungan intim dengan siapapun di sekitar. Bahkan ahli tingkat suci pun, di dalam hatinya akan timbul hasrat. Tidak ada cara untuk menghentikan api hasrat ini. Api itu perlahan menyebar menuju pusat tempat Tufiyu dan yang lainnya berdiri. Tiba-tiba, api yang berkobar hebat itu menghilang tanpa bekas. Sistem tiba-tiba menampilkan notifikasi, berhasil menangkap api hasrat. Karena kualitas api belum memadai, untuk sementara belum ada hadiah. Diharapkan klien terus berusaha. Tufiyu memegang api hasrat di tangannya, berkata, berani menggunakan api untuk melawanku? Aku nyatakan, aku adalah leluhur api. Melihat api yang susah payah ia ciptakan begitu mudah ditaklukkan olehnya, Tetua Agung Sekte Kegembiraan membelalakan mata. Ternganga, berkata, bagaimana bisa begitu? Melihat dia bersiap menyerangnya, Tetua Agung langsung berteriak keras. Jangan ke sini, tapi bagaimana dia bisa menghalanginya? Api hasrat langsung menembak ke arahnya, dia dan Tetua Agung. Tufiyu duduk, menutupi mata Tiu dengan tangannya, berkata, pemandangan ini sangat tidak pantas. Kalau kulihat, aku bisa mimpi buruk semalaman. Tiba-tiba seseorang berteriak, aku juga terkena api hasrat. Lang Titi berteriak lalu melompat ke pelukan Tufiyu. Melihatnya seperti itu, dia buru-buru berkata, jangan main-main, api ini sudah aku tarik kembali. Sebelum apinya menyentuh orang, Tiu di belakang menunjuk dan berkata, baru saja, setelah mendengar Tetua Agung menjelaskan kegunaan api hasrat, kakak Suo diam-diam menyentuh api Nalan Fan. Tufiyu juga berkata dari belakang, aku juga melihatnya. Aku rasa kakak Suo adalah orang yang punya niat tapi tidak punya nyali, mungkin ingin meminjam api hasrat untuk membuat terobosan dalam urusan asmara. Mendengar perkataan kedua orang itu, Tufiyu berkata dengan keras, kenapa kalian bersimpati? Yang seharusnya dikasihani itu aku. Kedua orang itu menoleh melihatnya. Keduanya menghela napas. Lang Titi masih memeluknya erat-erat tak mau melepaskannya. Dia mengangkat satu tangan dan berkata, baiklah, ayo kita pulang saja. Tempat ini tidak seharusnya ditinggali lama-lama. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit di depannya. Pemimpin Sekte Kegembiraan muncul dan menghalangi. Hari ini kalian jangan harap bisa pergi dari sini. Melihatnya, Tufiyu berpikir dalam hati, setelah menghabisi prajurit rendahan, sekarang datang jenderal besarnya. Berpikir begitu, dia pun berkata, aku bertanya sekali lagi, kami dan Sekte Kegembiraan tidak memiliki dendam mendalam. Mengapa kalian tiba-tiba mengincar Gunung Raja Agung? Pemimpin Sekte Kegembiraan menjadi marah mendengar pertanyaannya. Masalah ini mungkin bisa diabaikan, tapi guna-guna macam apa yang kau berikan pada putraku yang bodoh itu? Dia bahkan bilang mau menciptakan Sekte Kegembiraan yang benar-benar baru, membuat Sekte Kegembiraan jadi kacau balau. Melihatnya seperti itu, Tufiyu mengerutkan kening dan berkata, orang tua sepertimu masih peduli pada putramu. Paling-paling ganti saja dengan pemimpin sekte muda yang lain. Lagi pula ini bukan yang pertama kalinya. Pemimpin Sekte Kegembiraan kembali membentak. Si bodoh itu sudah mencuci otak semua putraku. Semuanya hancur, benar-benar hancur. Mendengar dia berkata begitu, Tufiyu berseru, pendidikan sekuat itu? Ya, jangan-jangan. Pemimpin sekte muda Sekte Kegembiraan memegang bola dunia, menjelaskan, aku beritahu kalian, tanah di bawah kaki kita tidak datar, melainkan berbentuk bola. Tapi mengapa kita tidak jatuh? Itu karena adanya gaya tarik universal. Kalian harus terbuka pikiran, jangan sepanjang hari hanya memikirkan urusan pria dan wanita. Dunia ini sungguh ajaib, ada juga kesetaraan gender, pria dan wanita itu sama. 4 pangeran Sekte Kegembiraan, 3 pangeran Sekte Kegembiraan,
5 pangeran sekte kegembiraan, 3 tetua sekte kegembiraan, dan para pelayan wanita sekte kegembiraan semuanya mendengarkan dengan saksama penjelasan pemimpin sekte muda. TVU yang sedang memeluk Lentiti mendengar suara dari belakang. Kau bicara sebanyak itu hanya untuk mengulur waktu menunggu dewa datang menyelamatkanmu. Orang itu berkata dengan nada sombong. Jangan bermimpi lagi, meskipun dia datang, lalu kenapa? Setelah mengatakan itu, dia melepaskan sinar cahaya merah yang mengerikan, sekaligus berteriak keras. Puncak martial sekte. Mendengar itu, TVU berpikir dalam hati, jika tidak bisa dihindari, aku akan mengambil risiko saja. Dia mengaktifkan skill badan emas dan berkata, api jiwa biru, hisap dia sampai mati. Pria itu terus meneriakkan jurus serangan ke arah TVU. 2 gelombang kekuatan bertabrakan. Segala sesuatu di sekitar terpantal dan hancur berkeping-keping. TVU terlempar keluar. Mata pria itu memerah. Dia berkata dengan angkuh, di hadapan kekuatan absolut, semua skill tidak berguna. TVU berpikir dalam hati, untung ada badan emas dan api jiwa biru yang menahan serangan, kalau tidak aku tidak tahu sudah terlempar kemana sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan manual teknik gabungan Gunung Raja Agung, memandang ke arah Lentiti, dan berkata, Lentiti, kita sama-sama leluhur bela diri tingkat awal, cepat latih manual ini. Tidak masalah jika kita bekerja sama untuk mengalahkannya. Begitu selesai berbicara, TVU memandang Lentiti dengan bingung. Sementara itu, Lentiti masih terbaring tak bergerak di tanah, karena tadi dia terlalu dekat dengan TVU sehingga harus menanggung sebagian besar kerusakan. Saat itu, TVU baru ingat kalau dia tidak punya skill badan emas. Dia berdiri dan berkata, bukankah itu hanya jurus yang dibesar-besarkan? Seolah-olah orang lain tidak tahu. Dia tersenyum dan berdiri, tangannya menunjuk ke langit sambil berteriak. Handai bang, mulai lagu pertempurannya. Setelah mengatakan itu, tidak ada pergerakan apapun. TVU bertanya dengan ragu, mana lagu pertempurannya? Belum selesai bicara, dia melihat Baktiulong dan yang lainnya dikejar. Mereka berteriak serempak, tolong, Raja Agung Ti, tolong kami. Tetua Agung Sekte Sukacita benar-benar menakutkan. Baktiulong bertanya dengan bingung. Kenapa dia hanya mengejar kita? Tidak mengejar Tiu-Tiu dan kakak Yunyan? Jangan-jangan dia punya preferensi khusus. Saat ini, Mu Tiu-Tiu yang berada di kejauhan juga meminta bantuan pada TVU. Layar sistem terus menampilkan peringatan. TVU berkata dengan marah, sialan, aku harus menggunakan kartu pemanggilan untuk menghadapi Lentiti. Mungkin hanya leluhur bela diri puncak yang berhasil sekarang. Dia menggertakkan gigi dan berkata, masih belum cukup, aku tidak bisa membiarkannya jika satu serangan tidak membunuhnya. Mu Tiu-Tiu segera memberikan pil spiritual penambah kekuatan pada TVU. TVU menelan pil itu, lalu memuji. Kemajuan yang sangat cepat. Adik Tiu-Tiu, kamu bahkan bisa membuat produk suci sekarang. Tiba-tiba Mu Tiu-Tiu panik, karena TVU sudah memakannya semua. Semua yang dimakan sebanyak itu adalah produk sisa hasil 7 kali kegagalan. Ada efek sampingnya. Sinar ungu keluar dari mulut TVU. Dia berbisik. Kekuatannya meningkat. Tubuh TVU tampak meledak dengan kekuatan dahsyat. Mu Tiu-Tiu sulit percaya bahwa obat itu memiliki efek samping sebesar ini. Seberkas cahaya yang sangat besar melesat keluar. TVU berteriak, akselerasi, akselerasi, akselerasi. Aku pertaruhkan 25 tahun reputasi jombloku lagi, berikan aku akselerasi sekali lagi. Aku bisa melesat keluar dari tata surya. Bola cahaya itu mencapai batasnya, TVU tidak tahan. Dia berteriak, rasakan jurus kepala singa bakar ini. Bola cahaya terbang ke arah pria berambut merah itu. Pria itu berkata dengan jijik, hanya leluhur bela diri tingkat awal saja. Dia masih bisa membelenggu tangan dan kaki TVU, tapi tiba-tiba dia menjadi tegang. Dia menatap tak percaya pada bola api yang memiliki kekuatan setara dengan leluhur bela diri tingkat menengah. Kekuatan itu menghantamnya, menciptakan ledakan yang mengerikan, meledakannya hingga terbang ke dalam. TVU berbalik dan tertawa penuh percaya diri.
Leluhur bela diri puncak hanya sebatas ini. Tiba-tiba seseorang bertanya, "Di mana ketua sekte sukacita?" TVU tertawa dan berkata, "Ada di mana-mana." Namun, ketika dia melihat ke dalam lubang, tidak ada siapa-siapa lagi. Seseorang berkata bahwa pria itu telah berubah menjadi asap dan debu, terbakar menjadi abu yang berterbangan. TVU merasa sedikit aneh. Mu Qiu melihat itu dan bertanya, "Kakak TVU, apa yang sedang kamu cari?" TVU menjawab, "Aku sedang berpikir, ketua sekte sukacita ini begitu tangguh, bahkan jika dia terbakar menjadi abu, setidaknya mulutnya pasti masih tersisa." Ketua sekte sukacita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tentu saja mulutku masih ada padaku." Mendengar kalimat ini, TVU berbalik. Semua orang berteriak ketakutan. "Lari!" Sebuah gelombang kekuatan membelah tanah menjadi dua. Seluruh ruang terbagi menjadi dua bagian. TVU sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata tak percaya. "Ini bercanda." Jelas-jelas dia sudah terkena rasengan. Wajah TVU muram. Dia berkata, "Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu rasengan." Dia bergerak cepat, berkata, "Jika ada, berarti perlu satu kali lagi." Sekali lagi, terdengar ledakan yang menggelegar. Mu Qiu bertanya, "Apakah dia sudah terbunuh?" Tiba-tiba TVU merasa ada yang tidak beres. Ketua sekte sukacita mengangkat pedang dari belakang dan menusuk ke arah TVU. Dia bereaksi cepat, berhasil menghindari serangan itu. Ketua sekte sukacita terus mengayunkan pedangnya. TVU menahan sakit sambil memegang luka dan berkata, "Teknik gerakan macam apa ini?" Menghilang di udara, lalu tiba-tiba muncul di belakangku. Lenti tiba-tiba angkat bicara. "Jalur cermin surgawi, begitu kamu menyerangnya, aku merasakan fluktuasi atribut ruang." Ketua sekte sukacita memandang Lenti dan tertawa. Gadis kecil ini tingkat kultivasinya tidak tinggi, tapi pengetahuannya lumayan. "Ini adalah cermin dao surgawi." TVU bertanya pada Lenti. "Apa itu cermin dao surgawi?" Lenti berdiri dengan susah payah, berkata, "Cermin dao surgawi adalah salah satu dari 12 artefak suci." Wajahnya terlihat sedikit terkejut. Peringkat ketiga di antara 12 benda spiritual. Khasiat cermin ini sangat ajaib. Semua yang ada dalam jangkauan cahaya cermin akan dipaksa untuk disalin ke dalamnya. Lembah gunung kita sepertinya juga berada di dalam dunia cermin. Lenti melanjutkan, "Sekarang, meskipun kita berhasil memukulnya, kita tetap tidak bisa keluar." Mendengar kalimat ini, TVU berkata, "Jati, yang aku serang barusan hanyalah proyeksi dari ketua sekte sukacita." Lenti mengangguk. TVU berkata dengan keras, "Jika itu proyeksi, mengapa serangannya bisa berdampak padaku?" Lenti mengerutkan kening dan berkata, "Inilah keajaiban cermin ini. Baik itu wujud asli maupun proyeksi, semuanya dikendalikan oleh kehendak pengendali. Tentu saja, yang disebut tiba-tiba menghilang dan muncul. Hanyalah si pengendali menggerakkan cermin, mengubah posisi proyeksi itu." TVU mengepalkan tangan, tertawa dan berkata, "Kalau begitu, kita hancurkan dengan kekuatan. Jika kita bekerja sama, mungkin kita bisa." Belum selesai bicara, Lenti sudah pingsan. TVU berteriak. Dia bangun hanya untuk menjelaskan alur cerita. Tiba-tiba terdengar suara ketua sekte sukacita dari belakang. "Aku sangat penasaran, setelah mengetahui keajaiban cermin dao surgawi." TVU berbalik dan berkata, "Tentu saja." Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan melemparkan sebuah bola, berkata, "Mampus kau," sambil berteriak keras. Rasengan. Bola itu terbang menuju pemimpin sekte Hehuan. Tetapi dia sudah menghilang. TVU seketika itu juga terkena serangannya lagi. Dia tetap berteriak lantang, lempar bolanya ke arahnya, namun lawan dengan cepat menghilang. Titik-titik cahaya menyilaukan muncul di sekitarnya. TVU berlutut di tanah. Setelah terkena begitu banyak pedang, bukannya merasa lelah, dia justru merasakan kenikmatan. Pemimpin sekte Hehuan tertawa penuh kemenangan, menjilat bilah pedang di tangannya dan berkata, "Akhirnya merasakannya, ya."
Ini adalah teknik pedang yang aku pahami dari jalur kultivasi ganda. Semakin banyak yang terkena, semakin menyenangkan, membuat orang tidak bisa bertahan dan mati dalam kenikmatan. Wajah Tiviu muram. Kau benar-benar raja mesum yang bejat. Pemimpin sekte Hehuan mengangkat pedangnya. Cahaya menyilaukan meledak. Biarkan gelombang pedang membanjiri. Kekuatan besar menghantam Tiviu. Ledakan itu membuatnya terlempar jauh. Untung ada obat Tiu-Tiu, aku nyaris tidak mati. Kalau tidak, Tiviu pasti sudah tamat. Dia memegang tubuhnya dan berkata, "Sialan, apa masih ada yang berguna?" Tiviu menyeka luka di sudut mulutnya. Menoleh dan bertanya, "Tiu-Tiu, apa masih ada pil obat?" Tiu-Tiu memulurkan tangan, tetapi sekarang hanya tersisa satu pil obat yang sudah hancur berkeping-keping. Tiu-Tiu berkata pil ini memiliki efek samping, mungkin bahkan lebih kuat. Tapi, belum selesai bicara, Tiviu sudah menyambar pil itu dan menelannya, tidak peduli apapun. Nanti saja dipikirkan, pemimpin sekte itu berkata dengan senyum menghina. Masih ingin mengandalkan pil obat untuk bertahan? Kalau begitu, aku akan bermain denganmu sebentar lagi. Tiviu menjawab dengan percaya diri. Bermain sebentar lagi, aku justru berencana untuk menang dengan cepat. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Lihat, ini harta sihirku, teleskop. Tiviu memakai kacamata itu dengan gaya paling keren, lalu berkata, "Kau tahu prinsip pembentukan bayangan dari kacamata ini?" Pemimpin sekte bingung. Prinsip pembentukan bayangan itu apa? Tiviu langsung menerjang ke arahnya. "Jika kau tidak tahu, biar aku ajari kau sekarang juga." Dia tetap tertawa santai. Jenis serangan ini tidak berguna melawanku. Tiviu menyerang, tetapi hanya menembus ilusi bayangan dirinya. Tampaknya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Tiviu. Tiviu berbalik, menggoda. "Aku tahu kau akan berubah menjadi proyeksi. Tujuanku bukan dirimu." Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri, berlari untuk memancing lawan mengejar. Tiu-Tiu yang mendengar itu langsung membantah dengan marah. "Kakak pasti tidak akan meninggalkan kami." Saat sedang berlari, dia tiba-tiba berbalik. Kedua tangannya mengumpulkan energi, rasengan semu jiwa murni. Sementara itu, dia masih dengan bangga menyerbu ke arah Tiviu. "Sepertinya kau belum memahami kekuatan cermin jalan langit. Meskipun seranganmu tidak mengenainya, menyerang lebih banyak pun tidak ada gunanya." Tiviu menjawab, "Sebenarnya, kaulah yang tidak mengerti." Dia mengaktifkan rasengan jiwa murni dan langsung menyerang lawan. Kali ini dia berhasil mengenai sasarannya. Senyum tersungging di wajah Tiviu. Setelah menerima serangan ini, lawan terluka cukup parah. "Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa mengenainya?" Tiviu menjelaskan, "Jika kau bisa bertukar antara wujud asli dan proyeksi bayangan, maka aku hanya perlu menyerang wujud asli dan proyeksi bayangan secara bersamaan." Lang Titi entah sejak kapan sudah muncul di belakangnya. Meskipun begitu, bagaimana kau tahu posisi bayangan itu? Setiap kali bertarung, kau selalu pingsan, selesai bertarung kau muncul lagi mengambil peran. Aku sudah diputar-putar seperti gasing olehmu. Meskipun berkata demikian, Tiviu tetap menjelaskan prinsip refleksi cahaya. Pertama, bayangan di cermin terbentuk oleh titik perpotongan perpanjangan sinar cahaya pada permukaan cermin. Jadi, titik perpotongan pergerakan pemimpin sekte Hehuan adalah lokasi cermin jalan langit. Kedua, jarak dari bayangan ke cermin sama dengan jarak dari objek ke cermin, proyeksi bayangan, wujud asli, dan cermin jalan langit membentuk tiga titik pada satu garis lurus. Menggunakan teleskop, aku bisa tahu secara akurat posisi wujud asli dan ilusi bayangan. Barusan aku tidak bermaksud melarikan diri, melainkan sengaja memancing pemimpin sekte Hehuan mendekati cermin jalan langit. Ini untuk mempersempit jarak antara ilusi bayangan dan wujud asli agar keduanya berada dalam jangkauan serangan rasengan. Dia membenarkan kacamata dengan profesional. Bagaimanapun juga, kebenaran hanya ada dalam jangkauan rasengan. Meskipun sudah berusaha menjelaskan, tampaknya itu masih agak sulit dipahami. Meskipun kedua wanita itu tidak mengerti, mereka tetap sangat bersemangat dengan pertunjukan barusan. Kembali ke topik utama. Setelah selesai berkelahi, sekarang saatnya mengumpulkan jarahan.
Cermin Dao Langit ini adalah harta karun yang bagus. TVU berbalik dan memerintah. Kenapa masih berdiri mematung di sana? Ikut aku mengambil rampasan. Menurut jarak yang terukur, dari cermin pengukur jarak, cermin Dao Langit ada. Tepat di dekat sini, cermin pengukur jarak masih berfungsi, tetapi anehnya benda itu tidak ada di lokasi ini. Dilihat dari atas, adalah dua orang bertopeng. Orang besar telah mengambil cermin Dao Langit. Sampah sekte hewan itu, meskipun didukung cermin Dao Langit, tetap kalah. Tiba-tiba mereka merasakan keanehan. Ada ahli tahap suci datang, ayo mundur. Setelah beberapa saat mencari, mana harta karunnya? Harta karun sebesar itu hilang kemana? Tiba-tiba sebuah titik cahaya terbang dari langit. Raja Agung datang menyelamatkan kita. Ditemani suara benturan keras saat mendarat. Adalah dewa makanan. Jangan takut, semuanya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Benda lembek apa ini? Saat itulah dia memperhatikan lokasi pendaratannya. TVU berdiri dan berkata, pemimpin sekte hewan sudah kami bereskan. Kamu baru datang. Dewa makanan menjelaskan, sudah dibereskan. Tadi aku merasakan fluktuasi spasial. Kukira terjadi sesuatu yang tidak terduga. TVU hanya tertawa dan menjawab, itu cermin Dao Langit. Pemimpin sekte hewan menjebak kami di dunia cermin, tetapi raja ini menghajarnya habis-habisan. Mendengar perkataan ini, ekspresi dewa makanan tiba-tiba menjadi muram. Bagaimana mungkin sekte hewan memiliki cermin Dao Langit? Itu adalah benda penahan lembah penyegel iblis. Tiba-tiba 3 orang yang membawa bom di tubuh mereka berlari untuk meminta bantuan TVU. TVU bingung. Kenapa kalian membawa bom? Salah satu dari mereka menjawab, Li Yunfi bilang ini adalah bom kesucian. Jika kami tertangkap oleh sekte hewan, kami akan mati bersama. TVU melihat dan menjawab, bukankah ini bom sekte Guang? Dia berbalik dan berkata kepada dewa makanan, Tuan dewa makanan, giliranmu untuk beraksi. Ekspresi aneh muncul di wajah dewa makanan. Dia mencengkeram 2 pria itu, lalu melemparkan mereka ke pintu yang berlawanan. Pintu itu tertutup rapat. Maafkan saya, Tuan. Memang benar metode orang Jianghu. Sebaiknya jangan sembarangan diusik. Tiba-tiba dewa makanan merasakan sesuatu. Raut wajahnya berubah. Ada seseorang yang datang ke sini. Seseorang menggunakan teknik meringankan tubuh untuk terbang. Dia adalah Bai Xia Olong. Dia ingin menyelamatkan kakak perempuannya, tetapi malah berhadapan dengan Raja Agung Te. Sepertinya ini membuat TVU marah. Bocah, beraninya kau tidak menuruti perintahku? TVU memerintahkan pintu dibuka. Pintu tempat 2 pria tadi dilempar kini terbuka. Sementara Bai Xia Olong terbang lurus ke arah TVU, yang menyebabkan dia terlempar lurus ke dalam ruangan itu. Saat dia membuka mulut hendak menggigit, dia hanya menggigit udara. Setelah itu, hanya ada teriakan minta tolong yang putus asa yang terdengar dari balik pintu. Setelah itu, hanya ada teriakan minta tolong yang putus asa yang terdengar dari balik pintu. Akhirnya TVU bisa kembali ke ranjang kesayangannya. Dia menikmati momen bahagia ini sepenuhnya. Kali ini menyelamatkan Bai Xiaoya, menjual padi spiritual dan kurma Tiongkok. Total mendapatkan 30 kartu esensi. Dia bergumam, 30 kartu. Tiba-tiba menyadari sesuatu, dia buru-buru duduk. Membuka sistem. Sistem menjawab, semua kartu esensi telah dikonversi menjadi koin emas. 3.000 koin emas telah dikonversi. Nilai kartu undian semakin rendah. Terakhir kali, aku melakukan 50 kali undian berturut-turut, tetapi pada dasarnya tidak mendapatkan apa-apa yang bagus. Meskipun terakhir kali aku menang berkat cermin pengukur jarak, tapi sebenarnya benda ini tidak ada gunanya di tempat lain. Sistem menjawab, kamu juga bisa memilih untuk menyelesaikan kemajuan misi utama, meningkatkan izin toko, dan langsung menukar item. TVU menjawab, dengan harga sistem, lebih baik aku langsung melakukan undian. TVU memutuskan, undian terakhir masih kurang puas, mari kita lakukan 50 kali lagi. Tiba-tiba, ada orang yang mengetuk pintu di luar. Seorang pelayan datang memberitahukan makan malam. Namun, ia tidak mendengar jawaban, karena dia sedang sibuk memeriksa hadiah undian.
Dia terus mengundi, mengira tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa sangka, kartu sihir keberuntungan inkarnasi. Setelah digunakan, nilai keberuntungan meningkat 100% selama waktu 1 cangkir teh.